Sebagai owner, Pak, ketika struktur organisasi Bapak belum berisikan orang-orang yang kompeten, secara ilmu dan keterampilannya belum memadai, pasti Pak, Bapak akan merasakan peran Bapak di sini masih besar sekali. Disitulah kenapa micromanaging masih jalan. Ya, silakan ya. Jadi manager or leader. Nah, ini tadi sudah pollingnya 85%. Silakan yang belum 15%-nya diisi untuk bisa melengkapi. Karena Sorry, suaramu termute. Saya setting mereka bisa buka suara. Oke, ya silakan. Bapak dan Ibu, untuk yang ingin melalui chatroom kita atau raise hand terkait tema kita hari ini, dan menjadi manager or leader ini adalah pilihan. Bisa satu atau bisa kedua-duanya ya Pak Kris ya? Boleh dua-duanya? Sebagai kesimpulan, ya, yang nanti di bawah ya. tadi. Yang di bawah tadi. Alright. Sebagai kesimpulan, bahwa ya kita akan tampung dulu dah. Bapak Ini dan Ibu mungkin juga selama ini yang sudah dijalani. Itu kesimpulannya. Alright. Silakan. Boleh sharing juga apa yang sudah dijalani oleh Bapak dan Ibu selama ini. Apakah itu bentuk sebagai manajer atau leader? Leadership. Tadi Pak Kris sempat mengatakan leader itu mencari fans gitu ya. Tapi mungkin nggak seorang leader itu adalah orang yang mungkin disukai tapi dalam tanda kutip. Artinya kalau di depan dia semua orang suka gitu. Di belakang dia ya nggak tahu juga. Ya pada umumnya begitu ya. Umum banget bahwa kita tidak bisa menyenangkan hati semua orang. Bahkan seseorang yang very well known, public figure sekalipun punya haters ya. Jadi tidak perlu dipersoalkan gitu ya. Yang public figure yang followernya banyak saja masih punya haters ya, apalagi apalagi yang tidak menyenangkan ya, hatersnya lebih banyak lagi gitu ya. Ya. Silakan. Oke, silakan Bapak dan Ibu, karena ada target yang harus kita capai begitu kan. Jadi ya kalau menyenangkan hati semua orang kayaknya nggak mungkin juga. Pak Samsu Hadi. Ya, berarti beliau bertanya ya. Apakah saya Pak? Ya, silakan Pak Samsu Hadi. Bukan. Apa? Siapa tadi yang mau bertanya? Hendra, Pak. Oh, Pak Hendra. Pak Hendra. Oh iya betul ya. Oke, monggo Pak Hendra. Ya, Pak. Jadi gini Pak, ini kan kalau kita dari tadi kan ada plus minus kan Pak, manajer dan leader ini. Nah, yang menjadi pertanyaan ini di tahapan seorang owner itu Pak, berapa persen dia leader, berapa persen dia manajer gitu loh. Ya memang ada kan istilahnya itu situational leadership kan Pak. Situational leadership ada yang 4 tahap kan itu kan Pak. Tetapi maksudnya secara kita yang di sini nih seberapa besar kita leader, seberapa besar yang kita owner. Leader atau manajer. Kemudian yang kedua, kalau sebagai seorang manajer di perusahaan Pak, nah itu seberapa besar dia porsi-porsinya Pak, racikannya gitu kurang lebih. Oke. Betul banget. Terima kasih Pak Hendra. Betul banget dengan ucapan ini kalau kita harus punya 2 kualitas ini, lalu porsinya seperti apa? Ini kalau kita bicara porsi ya. Porsinya bagaimana? Kalau kita bicara percentage ya. Kata kuncinya tadi yang barusan Pak Hendra bilang, situasional. Kenapa situasional? Sangat tergantung pada situasi sekarang. Sangat tergantung pada situasi sekarang. Apakah saya lebih kuat di sini atau lebih kuat sebagai ini di leadership? Kenapa saya ngomong situasional? Tergantung kesiapan organisasi. Masih ingat waktu saya bilang, apakah micromanaging itu jelek? Lihat situasinya.
tidak bisa dimutlakkan. Mereka yang bilang jangan micromanaging, itu di mana struktur organisasi sudah berfungsi dengan baik, sudah terisi orang-orang yang sebenarnya sudah kita rekrut adalah orang-orang yang kompeten, masa iya kita masih micromanaging? Mestinya kita berani mendelegasikan tugas-tugas kepada orang tersebut. Tetapi dibalik, manakala struktur organisasi kita berisikan orang-orang baru, orang-orang yang belum kompeten, makanya kata ini sangat vital ya, berisikan orang-orang yang belum kompeten, maka porsi manajemen ini akan sangat tinggi, Pak. Ini tadi kan, oh ya, pertanyaan ini tadi kan pertanyaan seorang owner ya. Kalau kita sebagai owner, bagaimana porsi kita? Sebagai owner, Pak, ketika struktur organisasi Bapak belum berisikan orang-orang yang kompeten, secara ilmu dan keterampilannya belum memadai, pasti Pak, Bapak akan merasakan peran Bapak di sini masih besar sekali. Disitulah kenapa micromanaging masih jalan. Bukan pilihan, harus Pak. Kalau enggak jalan dia. Kita sok-sokan nih, mau melepas, mentang-mentang ada nih, sudah ada, katakan Bapak sudah punya, di struktur organisasi Bapak sudah punya manajer ini, manajer itu. Bapak yakin kok dia kompeten? Kalau yakin, Bapak tarik diri. Ya. Tapi kalau tidak, disitulah porsi manajemen masih sangat tinggi. Peran dia sebagai manajer, memanajemenin bisnisnya masih sangat tinggi, Pak. Itulah kenapa muncul micromanaging. Lalu, di dalam melakukan peran sebagai manajer tadi, kan banyak, Pak, yang kurang berkenan, kan? Contohnya direct, ini begini, lebih fokus kepada SOP, harus begini, tidak ada tawar-menawar. Nah, itu barangkali Pak akan membuat beberapa orang merasa tidak nyaman. Nah, disitulah dia mengcombine dengan leadership. Ya, tidak melulu kenceng di sisi manajer, tapi sekali-sekali dia harus pindah. Di mana perlu, situasional berarti. Di mana perlu, act as leader. Di mana perlu, act as leader. Pindahlah ke kanan. Mereka perlu mendengar. Mengapa Anda begitu kencang? Mengapa Anda begitu keras? Anda bagikan visi. Karena, teman-teman, dengar. Karena kita punya visi yang harus kita capai. Anda tidak melihat, saya melihatnya clear di mata saya. Nah, Anda berbagi visi. Itu peran Anda sebagai leader. Ya, Anda selalu tanamkan, tumbuh, berubah. Yang abadi adalah perubahan itu sendiri. Nah, itu kan Anda lagi berbicara di mana? Sisi kanan. Lalu approach. Ada beberapa orang harus didekati, diajak bicara, coaching. Muncullah istilah coach. Kalau kita melihat orang ini sebenarnya berpotensi, bagus, profilnya oke, tapi kenapa dia tidak demikian, tidak seperti yang saya harapkan? Oh, kemarin habis ditegur keras. Nah, sudah barangkali waktunya kita approach, dekatin. Sorry ya, kemarin saya bicara keras sekali, tapi sekarang saya mau ajak kamu ngomong. Kamu punya masalah apa? Ajak dia bicara. Ya, dengan demikian, dia yang tadinya memandang kita, bos ya emang begitu, tapi sekarang dia mulai ngefans sama kita ya, mulai ngefans dia ya. Oh, ternyata bosku tidak sejelek itu ya, gitu kira-kira. Situasional jawabannya Pak Hendra. Saya tidak bisa memberikan nasihat lebih baik daripada itu. Sangat situasional. Apakah organisasi Anda sudah siap atau belum? Mudah-mudahan menjawab. Iya. Pak Hendra, menjawab atau tidak? Ya, oke ya. Baik. Lanjut? Lanjut. Silahkan, ada lagi yang angkat tangan? Yang angkat tangan? Atau mau baca chatroom kita dulu ya? Oke, ada. Pak Malvin. Ada Pak Sony. Sony Silakan, Devi. Silakan Pak.
Kenapa? Masih terkunci kah Pak Sony? Kenapa Mbak Riri? Ada yang angkat tangan kah? Iya Pak Sony. Pak Halo. Sony, Ibu Fatih. Pak Fatik, bukan Ibu. Oh, sorry. Ya. Tadi Pak Sony mana? Ya, halo. Iya, silakan Pak Sony. Saya mau tanya, tadi kan saya dengar ada manajemen dan leadership. Kira-kira yang dibutuhkan manajemen dan leadership itu berapa persen yang kita punya? Itu pertanyaannya sekali dengan pertanyaan Pak Hendra tadi. Hmm. Mirip sekali dengan pertanyaan Pak Hendra. Jadi Pak Sony, saya ulang ya. Oh, kalau tadi Pak Hendra sebagai owner, bagaimana kalau saya sebagai manajer nih? Saya sebagai manajer. Jawabannya sama Pak Sony, situasional. Bapak harus tahu banget pasukan Bapak itu ready atau tidak untuk dilepas. Dia ready nggak, Pak? Kenali pasukanmu ya. Sebagai komandan, kita harus mengenali orang-orang kita, harus mengenali pasukan kita. Apakah orang kita sudah kompeten belum, Pak Sony? Apakah orang saya kompeten atau belum? Ya, kita kan sering berhubungan belakangan ini. Bapak tahu kan yang saya maksud? Kita lakukan kita uji kompetensi, lalu kita tahu, oh ternyata orang kita masih seperti ini. Apa yang harus kita kencang? Lebih kencang di sini, Pak. Ketika orang kita belum kompeten, maka Anda pasti lebih kencang di manajemen. Kenapa? Karena manajemen mengharuskan goal yang terlihat di depan mata. Kalau Anda bicara visioning dengan orang-orang Anda, nggak ngerti dia. Dia nggak ngerti. Kasih goal jangka pendek. Sesuatu yang dia bisa lihat dengan clear. Apa goalnya dia? Kasih clear goal. Jelas. Ya. Berikutnya apa? Kasih dia metode. Bangun sistem, Pak. Buat SOP. Supaya orang jangan bingung. Bikinkan SOP. SOP yang sederhana, dia bisa kerjakan. Ya, ada kontrol risk. Bahaya, Pak. Di situasi ketika orang banyak yang tidak kompeten, kita gampang terpeleset, kita gampang jatuh. Kontrol risk. Ya, direct, dikencengin, Pak. Manager direct. Jelas apa yang harus dikerjakan, bagaimana cara mengerjakannya. Di direct, Pak. Itulah kenapa, kembali ke materi sebelumnya, berfungsikah seorang manajer? Manajer yang berfungsi menjalankan PODC, Planning, Organizing, Directing, Controlling. Anda harus kencang dulu di sisi manajer. Jangan pindah ke kanan cepat-cepat sebelum Anda mengendalikan sumber daya yang sudah diberikan. Situasionalnya begitu, Pak. Makin orang kita kurang kompeten, manajemennya dikencangin dulu. Nanti setelah terbentuk, baru Anda kendorkan, baru diturunkan. Tidak terlalu micromanaging. Mulai melepas, mulai memberikan delegasi, tetapi tetap dikontrol. Lalu Anda selingi dengan leadership, kualitas leadership. Anda harus menjadi teman mereka. Mereka harus ngefans dengan Anda. Anda harus berbagi visi dengan orang tersebut, melakukan coaching, membangkitkan yang terbaik dari sisi orang-orang itu. Orang-orang kita itu yang menurut kita tidak perform, itu rata-rata karena dia tidak tahu bahwa dia hebat. Karena tidak pernah ada yang bilang bahwa dia hebat. Iya, tidak ada yang pernah bilang. Betul, betul. Itu. Mudah-mudahan menjawab, Pak Sony. Ya, baik. Terima kasih, Pak Fatik. Lanjut. Silakan. Pak Fatik atau Pak Fakih ya tadi itu? Nggak tahu. Pak Saya belum lihat ada yang angkat tangan masalahnya. Iya, tadi Pak Fatik tadi. Bisa dibuka mic-nya? Pak Fatik ada kok di depan kita ini. Iya. Tadi angkat tangan. Setahu saya settingnya ini bisa. Ya, Pak Fatik mau bicara, silakan.
Bukan saya, Bu. Oh, oke. Fatin. Tadi ada Fatin aja. Fatin, oh ya. Ibu Riri menuduh. Saya hanya melihat raise hand-nya, oke. Jadi nggak enak gitu ya. Nggak apa-apa. Tapi nggak ada yang mau ditanya ya, Pak. Kita lanjut Pak Malvin. Pak, syarat-syarat merekrut manajer itu apa aja? Lebih baik punya pengalaman atau yang tidak? Jadi ketika kita merekrut, apakah yang punya pengalaman atau tidak? Ya saya kembalikan ke Bapak. Kebutuhan Bapak sebenarnya fresh graduate atau yang experience. Ya, kalau dia apa bedanya? Kalau fresh graduate ya artinya Bapak beli sesuatu yang atau merekrut sesuatu yang bukan siap pakai. Tidak siap pakai, kan dia tidak punya pengalaman. Pengalaman itu mahal kan? Kalau Bapak mau yang siap pakai, tentu Bapak cari yang pengalaman. Ya, jadi ketika kita mencari sosok manajer, Bapak sudah tetapkan persyaratannya. Berapa tahun pengalaman yang Bapak harapkan? Apakah 4 tahun? Apakah 5 tahun? Apa cukup 1 tahun? Kalau cukup 1 tahun, pengalamannya tidak banyak. Ya, tidak banyak. Lagian begini, pengalaman dengan kompetensi belum tentu berhubungan. Seseorang yang berpengalaman belum tentu kompeten. Kenapa? Pengalaman panjang, tapi ilmu tidak ada. Bisa nggak? Bisa. Bisa. Tidak selalu semua dimulai dari ilmu. Yang benar, ada ilmu dan dipakai. Menjadi pengalaman. Dia punya ilmunya dan punya pengalaman, maka dia boleh dibilang kompeten. Tapi sekedar, banyak kok saya ketemu orang yang pengalaman kerjanya panjang, tapi ilmunya nggak ada. Ilmunya tipis-tipis. Juga ada ya. Syarat merekrut manajer, itu bukan syarat Pak yang Bapak tanyakan. Yang Bapak tanyakan itu pilihan. Experience, non-experience. Itu bukan syarat. Kalau antara dua ini saya pilih mana, saya kembalikan ke Bapak. Bapak mau membentuk dari awal, saya pilih yang tidak pengalaman. Biar saya bentuk. Mudah-mudahan dia cukup fleksibel untuk dibentuk. Tapi kalau saya mau terima jadi, saya cari yang pengalaman. Mudah-mudahan begitu dia datang, dia langsung berkontribusi bagi saya. Kalau dia pengalaman. Tapi kalau Pak Melvin berani mendidik, saya cari yang fresh graduate. Itu pilihan, bukan syarat. Oke. Silakan. Silakan dipilih, jangan galau ya Pak. Jangan galau. Silakan Mbak Riri. Pak Robert Nejuan, Pak Guswai, saya ngerti dan maklum serta mendapat banyak insight berbagai materi bahasan Bapak termasuk hari ini. Manager and leader saya artikulasi dalam arti luas, tidak sekedar hanya skop mikro dalam perusahaan. Cuma terkadang dalam perusahaan retail, kita menggunakan banyak istilah-istilah yang kadang kurang pas. Apa nih? Core, head kasir, SPV, bahkan manajer dikategorikan leader di satu sisi dan karyawan di lain sisi. Pendapat Bapak dalam klasifikasi yang Bapak bedakan tadi, sekelas koordinator SPV itu sebutannya leader, tepatkah? Kadang saya merasa aneh penggunaan istilah bagi kita-kita di retail. Disebut B1, B2, B3. Oke. Bagus. Ya. Kalau begitu kita kembali ke pengertian kita mengenai struktur organisasi. Kita punya struktur organisasi, ada berbagai layer ya. Saya buat singkat saja. Ada top manajemen, ada direksi gitu kan, ada level manajer, ada level tadi saya contohkan kepala divisi, dan ada lagi bahkan ada barangkali level yang lebih bawah lagi ya, ada yang lebih bawah lagi. Kepala departemen katakannya, kepala seksi, terserah lah ya, yang sampai akhirnya staff. Artinya orang-orang ini ada yang orang-orang yang harus diurus staff.
Pertanyaannya, mana yang manajer, mana yang leader? Seseorang kalau sudah ada tulisan atau pengertian dia itu head, mau dia head level 1, mau dia head level 2, mau dia head level 3, mau dia head level 4, head level 5 sekalipun, maka he is a manager or and a leader. Atau dan mana pilihan Anda? Kalau anjuran saya tadi, jadilah manajer sekaligus leader. Leader yang memiliki kemampuan manajemen, seorang manajer yang memiliki leadership. Tapi kalau pertanyaan Pak Robert tadi, saya jawab, di setiap level ini, siapapun yang mengandung kata kepala, mau dia kepala perusahaan, mau dia kepala bagian, kepala divisi, kepala departemen, kepala seksi, kepala apapun, selama tulisannya kepala, tanyalah, are you a manager or a leader? Jadilah seorang manajer yang memiliki kemampuan memimpin. Jadilah leader. Kalau Anda menganggap aku ini leader, boleh. Tetapi milikilah kemampuan manajemen. Itu ideal. Ini ideal. Bukan saya mau di sini saya mau di sini No. Jadilah manajer dengan kualitas seorang leader, jadilah leader dengan kualitas seorang manajer. Itu ideal. Itu poinnya yang ingin saya sampaikan hari ini. Mudah-mudahan menjawab Pak Robert ya. Silakan. Mbak Riri, ada lagi? Oke, lanjut ya Pak Robert. Pak Cahyo, terkadang kita melihat seorang mampu untuk menjadi seorang pemimpin, namun dia merasa dirinya belum mampu untuk itu, padahal ada kemauan jadi pemimpin. Gimana ya Pak, cara untuk mengembangkan dirinya agar mampu menjadi seorang pemimpin? Oke. Nah, dalam hal ini, Anda harusnya bertindak sebagai apa? Ya, leader. Memerankan diri sebagai manajer kah, atau memerankan diri sebagai leader? Pak Cahyo. Silakan jawab. Mau buka mic-nya Pak Cahyo? Kita tunggu. Ya, Pak. Open mic. Kalau begitu Pak Cahyo harus memerankan sebagai manajer atau sebagai leader kalau menghadapi orang seperti ini. Silakan. Ya. Seorang leader, Pak. Yes. Yes. Ngerti ya? Saya ini manajer. Tapi begitu menghadapi seseorang yang saya anggap mampu tetapi dia meragukan dirinya sendiri, Anda geser peran Anda ke kanan. I'm a leader. Yeah. I want to coach him, her. Saya akan memberi dia coaching. Saya akan pandu dia. Saya akan yakinkan dia, giring dia untuk membangkitkan raksasa tidur yang ada di dalam dirinya. Oke. Bahwa Anda, apa yang menghambat Anda? Tanya, apa yang menghambat Anda? Apa yang membuat Anda ragu untuk mengambil tanggung jawab ini? Ya soalnya kan saya baru, nanti gini gitu. Nah, disitulah Anda harus memberikan pandangan. Bukan mendirect. Beda ya, kalau manajer, oh enggak gitu, begini. Itu gaya manajer. Gaya coaching, tanya, pahami, apa yang menghambat dia. Ya, lalu Anda mulai menawarkan bagaimana kalau begini, coba bagaimana kalau begini, sehingga orang itu terbangkitkan, ya, able to solve their problem. Ya, tidak ada yang mampu mengubah seseorang kecuali dirinya sendiri. Yes. Berat, toh, berat ya. Banget. Latih, ya, Mas Cahyo dan teman-teman yang lain, latih. Ya. Coaching bukan ilmu sembarangan. Latih diri Anda untuk mampu melakukan peran itu. Ya. Baik. Oke, lanjut ya.
Ini dari Ibu Meike, Pak. Bagaimana teknik yang paling efektif dan sederhana seorang leader atau manajer mempengaruhi bawahannya untuk mencapai satu visi atau tujuan yang sama? Ya, silakan Pak. Oke, kemampuan berkomunikasi, ya, si orang-orang kita harus merasakan pertama-tama nih, level pertama dari leadership, orang-orang Anda merasakan kehadiran Anda, dan itu penting. Itu penting. Ya, ada ilmu leadership tingkat tinggi. Katanya kehebatan seorang leader adalah ketika meskipun dia tidak berada di tempat, orang-orang tetap merasakan kepemimpinannya. Wah, itu sudah tingkat Brahmana barangkali ya, sudah tingkat maha guru. Seorang leader sudah di level itu, dimanapun dia berada, orang-orangnya merasakan rohnya. Bahkan barangkali ketika orang itu sudah tidak ada. Ketika orang itu sudah tidak ada, dalam arti sesungguhnya, sudah meninggalkan dunia ini, itu sudah leadership tingkat apa? Sudah tingkat maha gitu ya. Kalau kita yang masih pembelajar ini, saya tetap yakin seorang leader dirasakan kehadirannya. Anda hadir, lalu Anda berkomunikasi. Berkomunikasi dengan orang-orang Anda. Dengan cara apa? Berbagi visi. Anda mau mendengar, lalu Anda tahu, lalu Anda berbagi visi. Saya mau ajak kalian menuju ke, dan Anda adalah bagian dari perjalanan ini. Berbagi visi. Anda tunjukkan ke mereka mengapa Anda butuh dia. Lalu Anda ajak ke sana. Karena definisi dari leader adalah seseorang yang mampu mengajak orang menuju ke tempat yang kita inginkan. Tanpa orang itu merasa dipaksa. Nah, itu tingkat tinggi kan? Saya ngajak Mbak Riri ke suatu tempat. Tapi Mbak Riri tidak merasa terpaksa. Nah, itu kemampuan leadership tingkat tinggi. Seolah-olah Mbak Riri memang mau. Aku juga mau ke sana kok. Itu leadership. Contoh ya. Mbak Riri ini ajakin. Tapi dia suka nggak mau tuh. Oh, tenang. Saya ngajak. Waktu saya ngobrol dengan Mbak Riri, dan Mbak Riri bilang, iya, aku juga pengen ke sana. That's leadership. Tanpa Mbak Riri merasa dipaksa atau diajak baru mau. Bukan. Karena saya komunikasi, saya ajak dia bicara, dan dia mau. Itu leadership. Gitu ya. Berbagi visi. Kalau Anda tidak berbagi visi, dia mau nggak? Ngapain? Pertanyaan Mbak Riri kan, ngapain? Ngapain gua mesti ke sana? Tapi kalau saya sudah berbagi visi, Mbak Riri, ini loh ada, begini. Terus Mbak Riri bilang, aku mau juga tuh. Hayo, saya tidak ngajak dia, dia mau sendiri. That's leadership. Mengajak orang ke tempat yang kita inginkan, tanpa dia merasa disuruh. That's leadership. Jadi, ada ilmunya? Ada. Pakai ilmunya, banyak sekali ilmunya, ya. Dan yang paling penting, latih. Sekedar punya ilmu, tidak pernah dilatih, tidak kompeten. Latih. Baik. Oke. Silakan kalau ada pertanyaan lain supaya banyak yang bisa dijawab. Pak Bayu Prasetyo tadi agak kelewat ya. Sebagai leader, lebih banyak memberi teguran jika salah tapi tidak memberi pujian saat perform. Akhirnya banyak yang cenderung berbuat salah untuk mendapat perhatian. Masa? Oke. Beda peran. Siapa yang mendirect, menegur, melanggar? Ini kalian melanggar, begini. Itu siapa? Manajer apa leader? Itu manajer. Itulah manajer. Gaya manajer itu seperti itu, Pak Bayu. Makanya kenapa materi ini saya bawakan? Kita suka mencampur aduk kedua istilah ini. Enaknya saja bilang, kamu kan leader. Is he a leader? Apakah dia punya kualitas leader? Sehingga Anda bilang, kamu kan leadernya.
Karena kita sembarangan. Ini pertanyaan Pak Robert tadi. Kapan kita ngomong manajer, kapan kita ngomong leader? Manajer adalah jabatan formal. Kepala adalah jabatan formal. Kalau Anda bilang, Anda kan kepala Departemen Marketing Communication. That's manager. Jabatan formal. Tapi kalau kita bilang begini, mereka yang ada di Departemen Marketing Communication sangat bergantung kepada Anda. Karena Anda adalah leader di tempat itu. Apakah Anda memerankan diri sebagai leader? Beda loh ya. Ya. Kalau negor, meluruskan pro status quo, itu manajer. Leader tidak begitu. Leader akan melihat masalahnya di mana. Oh, oke. Saya akan memerankan diri saya sebagai leader, saya akan coach, saya akan panggil orang tersebut, saya akan coaching. Beda dengan pendekatan manajer. Kalau manajer pendekatannya semprot, lalu harus begini, direct. Leader tidak begitu. Bila mana Anda di kiri, bila mana Anda di kanan, itu situasional, itulah disebut seni. Leadership art, seni kepemimpinan. Harus dipelajari. Silakan, Mbak Riri, ada lagi? Tadi kan Pak Bayu ada 2 ya. Ini yang satunya dia bilang leader yang ada leader yang tidak berubah atau tidak naik kelas sehingga tidak memberikan kesempatan tim di bawahnya berkembang, akhirnya tim tersebut kurang percaya leader ini bisa memberikan masa depan untuk mereka. Baik, leader bukan jabatan formal. Jadi lebih baik kita bilang ada manajer yang tidak mengembangkan anak-anaknya, anak buahnya. Kan dia punya anak buah. Ingat, manajer punya employee. Ada manajer yang tidak mengembangkan orang-orangnya. Itu ya. Oke. Berarti dia tidak memiliki kualitas leader. Kalau manajer ini memiliki kualitas leader, ingat, leader ngapain? Grow personally. Dia sendiri adalah change agent. Seorang leader adalah agen perubahan. Kalau manajer yang tidak punya kualitas leader, mana dia status quo, Pak Bayu. Jadi wajar kalau dia menjaga kemapanan. Dia bahkan takut kalau posisi dia diambil orang. Karena dia pro status quo. Dia tidak bertumbuh. Dia tidak berpikir dianya sendiri akan tumbuh. Dia tidak grow personally. Kalau dia grow personally, maka dia dengan suka hati menarik orang-orangnya naik supaya dia sendiri naik. Beda kan? Manajer tidak punya kualitas leader. Baik, lanjut. Lanjut, Pak. Dapatkah seseorang mengembangkan keterampilan berpikir kritis, menerapkan teori kepemimpinan dan mengembangkan keterampilan kepemimpinan tanpa memahami teori kepemimpinan? Dapatkah seseorang mengembangkan keterampilan berpikir kritis? Dapat. Dapat. Tapi tanpa landasan teori, bisa nggak dia ngawur? Bisa ngawur. Bisa ngawur. Bisa nggak tepat? Bisa. Jadi resikonya tinggi. Nah, ini gaya leader ini. Take risk, Mbak Riri. Iya. Take risk. Dia tidak punya landasan. Sementara kalau seorang berpikir manajerial, sistematis, dia akan cari apa? Sistem, prosedur, proses. Dia mau tahu itu. Lalu baru dia jalankan. Leader tidak. Pokoknya berubah. Pokoknya gitu kan? Just do it. Kadang-kadang begitu kan? Lakukan saja agen perubahan. Bisa salah, bisa benar, bisa. Take risk. Ya. Iya. Karena leader memang mampu menghadapi resiko. Oke. Ini sudah jam 11. Masih ada yang mau lanjut atau sudah persis? Lanjut minggu depan aja ya. Pertanyaannya sudah habis, kita akhiri kalau begitu ya. Persis. Selesai. Persis jam 11 ya. Kalau masih ada bisa lanjut ke WhatsApp grup aja. Oke? Iya, sebentar Mbak Riri, saya mau ngintip di YouTube. Ya, ada namanya yang bertanya? Pak Abdul Solihin. Pak Gus mau bertanya, bagaimana menjadi leader manajer yang baik? Apakah harus lemah lembut terhadap kelompok yang dipimpinnya, atau justru harus selalu tegas agar bisa dituruti semua orang? Jawabannya
Anda punya gaya masing-masing, ya. Makanya ada yang namanya leadership style, gaya kepemimpinan. Yang paling nyaman, Pak Abdul Solihin, be yourself. Jadilah diri Anda sendiri sambil Anda memoles supaya keterampilan Anda makin halus, makin bagus. Anda harus tahu mana pendekatan yang salah, mana pendekatan yang benar. Contoh, keras-keras terus, ya siapa yang mau gitu ya. Lembut-lembut terus, belum tentu efektif. Ingat, efektif dan efisien. Berikut, kita jawabin Mbak Riri ya, kita minta waktu sebentar. Pak Jumadin, bagaimana cara mengontrol dan mengawasin kerjaan tim? Dikontrol. Sudah itu jawabannya. Dikontrol dan laporannya kan kelihatan. Kontrol. Ya. Jadi Bapak harus bikin perencanaan, organizing, tetapkan siapa mengerjakan apa, Pak. Harus dibuatkan timetable. Lalu Anda harus mendirect. Lalu mau tidak mau Anda harus luangkan waktu, Pak, untuk pekerjaan controlling. Ya, bagaimana cara mengontrol, mengawasi kerjaan tim? Berikan waktu, bukan disambi. Kasih waktu yang dedicated, Pak. Memang Anda dedikasikan waktu untuk kontrol. Barulah aktivitas mengontrol itu bisa jalan. Tanpa Anda dedikasikan waktu, ini kita lewatkan terus. Kita tidak pernah mengontrol. Berikutnya, pada saat kapan kita tegas ke tim dan pada saat kapan kita memaklubin kerjaan tim. Manajer rata-rata ujiannya justru di ketegasan. Ya, sebagai manajer ujiannya di ketegasan. Saran saya, kalau itu sudah jelas rule-nya, sudah jelas SOP-nya, sudah jelas aturannya, maka kita mengajak orang-orang patuh, comply. Kalau dilanggar, disitulah ujian ketegasan, Pak Jumadin. Disitulah ujian ketegasan. Kadang-kadang dia sengaja melanggar, karena dia tahu, dia mau ngetes apakah manajernya tegas atau tidak. Kalau manajernya tegas, maka Anda pasti mengambil tindakan. Kalau Anda tidak tegas, Anda biarkan. Pembiaran itulah yang akhirnya diyakini oleh orang-orang Anda, manajerku nggak tegas. Maka mereka bisa nggak diarahkan untuk berperilaku sesuai dengan yang kita inginkan. Kembali lagi, nilai-nilai membentuk attitude kemudian menjadi budaya perusahaan. Itu adalah tantangan baik manajer maupun leader. Kan sebenarnya kita tidak akan pisahkan. Jadilah manajer berkualitas leader, leader berkualitas manajemen. Kalau Anda adalah pimpinan perusahaan, itu adalah ujian bagi apakah budaya perusahaan Anda mau jadi atau tidak. Itu ujiannya. Yang terakhir ya, Pak Selobing. Saya ingin menanyakan apakah yang menjadi tanda utama ketika orang ini mau kita arahkan untuk menjadi leader. Pertama kali, Pak, kalau Anda menjadikan seseorang itu menjadi manajer dulu, bukan menjadi leader. Karena leader bukan jabatan formal, manajer jabatan formal. Tidak usah pakai kata manajer, pakai kepala divisi, kepala departemen, supervisor, itu adalah manajerial. Manajerial. Siapapun yang mengandung kata kepala, itulah posisi manajerial. Cuman manajerial itu kan ada yang manajer kelas atas, menengah, manajer kelas bawah. Kan ada grade-nya lagi. Ya, mudah-mudahan kita mulai terbiasa dengan istilah manager or leader. Demikian Mbak Riri. Silakan Mbak Riri, suaramu termute. Pantesan ya. Terima kasih ya Pak Christian Aguswai, juga Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktunya cukup lama, 1 jam 6 atau 7 menit. Bu Rina Samsir, kita lanjut minggu depan aja ya. Pertanyaannya, kita foto dulu lah kalau begitu, mumpung Pak Hendra Ruslinya belum caw. Kalau ada kata mumpung, gimana ini? Karena nanti beliau kan sibuk, tahu-tahu udah nggak ada, hilang gitu loh. Ya, Mumpung ada Pak saya Hendra.
Kalau belum jeblak Salam. nggak boleh jauh saya. Salam grow and prosper. Maaf Pak, Grow masih and banyak yang buka kamera Pak. Ayo, Ini Pak. open dong. Bentar. Jadi Oke. Nah, silakan subscribe, like, and share jika Anda memandang materi ini bermanfaat. Sampai kita berjumpa lagi. Salam grow and prosper.